Bab 2311, Semua Harus Mati. Kata-kata Fan Wuling baru saja keluar dari mulutnya ketika wajah cantik Fan Ying langsung memucat. Tatapannya tetap teguh, tetapi jauh di dalam matanya, ekspresi terluka yang mendalam muncul. Wanita mana yang bisa mendengar kata-kata seperti itu dan tidak patah hati? Terutama gadis suci seperti Fan Ying, yang secara terbuka disebut pelacur, bagaimana mungkin dia tidak terluka, tidak merasa dirugikan? Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain lagi di masa depan? Tetapi ketika para tetua mendengar ini, mereka tidak dapat menahan senyum kecil, karena mereka mengetahui hubungan antara Fan Ying dan Ye Chen. Saat itu, seorang pria dan wanita lajang berbagi kamar. Dan ayah gadis itulah yang secara aktif menawarkannya. Dan sekarang, Fan Wuling akan menikahi Fan Ying. Bahkan jika dia hanya menjadikannya selir, jika Fan Ying benar-benar menikahi Fan Wuling, apakah hubungan pranikahnya dengan pria lain tidak akan dianggap sebagai percabulan dan aib? Mata merah Fan Wuling menatap wajah pucat Fan Ying, dipenuhi rasa segar dan ekspresi kepuasan. Jadi, Anda sedang jatuh cinta. Teladan kebajikan dan integritas. Kalau begitu, biarkan aku mengubahmu menjadi pelacur yang dicemooh ribuan orang. Di dunia ini, kebenaran ditentukan oleh yang berkuasa. Fan Wuling sekarang menjadi kebanggaan alam rahasia, masa depan seluruh klannya. Apapun yang dikatakannya, tidak seorang pun akan menentangnya, mereka hanya akan mematuhi cara berpikirnya, keinginannya. Jadi ketika dia mengatakan kamu pelacur, sekalipun kamu perwujudan kesucian, kamu tetap pelacur. Sensasinya sungguh mengasyikkan, begitu menggembirakan, hingga dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Akan tetapi, sebelum dia atau orang lain bisa tertawa, ekspresi mereka membeku. Karena cahaya pedang yang menggetarkan surga meledak dari pedang pembunuh naga milik Ye Chen. Tak seorang pun yang hadir bisa melihat bagaimana Ye Chen melakukan gerakannya, tindakannya terlalu cepat. Cahaya pedang itu seakan muncul entah dari mana, bahkan dua tetua di surga lapisan pertama kekosongan besar yang teralihkan oleh kata-kata Fan Wuling dan sikap Fan Ying, gagal bereaksi tepat waktu terhadap tebasan cahaya pedang Ye Chen. Pada saat pedang itu muncul, siapa yang masih mau tertawa atau berani tertawa? Di tengah aura pedang yang mengerikan, niat membunuh yang sangat kuat di dalamnya bahkan membuat para ahli alam gerbang tertutup gemetar ketakutan. Secara umum, mereka yang berhadapan dengan pedang yang begitu menakutkan dan kuat mungkin tidak akan mampu memberikan tanggapan, tetapi Fan Wuling bukanlah manusia biasa. Dia telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengolah dan memurnikan 13 jenis garis keturunan dalam tubuhnya. Masing-masing dianggap tingkatan tertinggi, dan di bawah peningkatan mereka, persepsi dan reaksinya dinaikkan ke tingkatan alam yang sangat tidak manusiawi. Sekilas kepanikan melintas di matanya yang merah, namun dia segera menenangkan diri, berteriak dengan marah saat dia mengedarkan energi spiritual dengan liar, melepaskan teknik tinjunya hingga ke tingkat maksimal. Menghadapi serangan pedang Ye Chen yang amat mengerikan, di mana dia bisa menahan diri, di mana dia bisa mengkhawatirkan garis keturunannya. Saat seseorang menghadapi kematian, apa gunanya garis keturunan? Dia bukan orang bodoh, dia mengerti tentang pengorbanan, pentingnya mempertimbangkan pilihan. Dia tahu dia telah meremehkan Ye Chen. Pria di hadapannya bukanlah seseorang yang mampu dia hadapi sambil menahan diri. Menahan diri berarti kematian pasti. Pukulan ini sungguh mencengangkan, sebuah tontonan dunia. Dalam menghadapi keputusasaan, Fan Wuling telah ke-13 garis keturunan hingga batas maksimal, memberikan pukulan terkuat dalam hidupnya. Pukulan itu merobek angkasa, bumi bergetar, dan angin menerjang awan dengan dahsyat. Dengan pukulan ini, Fan Wuling merasa agak tenang, berpikir bahwa meskipun Ye Chen kuat, dia tidak akan bisa sepenuhnya menembus pukulannya, bukan? Terlebih lagi, dengan tubuh fisiknya yang tangguh yang didukung oleh garis keturunannya, kemampuan bertahan dan pemulihan melawan surga itu berarti bahwa bahkan jika pedang Ye Chen sedikit lebih kuat dari pedangnya sendiri, pedang itu tidak akan melukainya. Dengan suara ledakan dahsyat, ki tinju yang mengerikan bertabrakan dengan cahaya pedang yang dingin. Tidak ada pertarungan pamungkas seperti yang dibayangkan semua orang, tidak ada pertarungan yang seimbang seperti yang diperkirakan. Ki tinju yang sangat kuat dan menggemparkan itu tidak lebih dari sekadar kertas di hadapan cahaya pedang, yang membelahnya menjadi dua bagian. Dengan bunyi, krek, terdengarlah suara cahaya pedang yang mengiris daging. Tubuh besar Fan Wuling langsung terpental, dan darah yang mengucur seperti air terjun terbalik,
meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Dengan ledakan gemuruh lainnya, Fan Wuling terbang lurus sejauh 100 meter sebelum menabrak dinding batu dan berhenti. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya hampir terbelah dua, tatapannya sangat redup, tanpa momentum yang dimilikinya sebelumnya. Beruntung baginya, ia memiliki 13 jenis garis keturunan yang kuat, yang mencegahnya dari tebasan langsung hingga tak bersisa, namun kematian sudah dekat. Sesak napas. Begitu menyesakkan sampai menyebabkan gangguan mental. Bahkan orang tua yang bijak dan yang lebih tua pun tercengang, menjadi bodoh. Masa depan klan yang mereka percayai, bakat mengerikan yang melawan surga yang mereka kenali, Fan Wuling, sosok ekstrim di antara para jenius yang dipilih oleh kerajaan surgawi, apakah dia benar-benar dikalahkan semudah ini? Apakah dia terbunuh oleh satu serangan pedang? Apakah ini kenyataan? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Sebenarnya, Fan Wuling tidak terlalu lemah. 13 garis keturunan yang sangat kuat, meskipun tidak sekuat yang asli, masih dapat dianggap sebagai lawan dari surga, tetapi sayangnya, dia bertemu dengan Ye Chen. Seorang pria yang ditakdirkan untuk menginjak-injak hukuman surgawi spiritual bela diri dan mencapai puncak kerajaan surgawi. Fan Ying juga tercengang, menatap kosong ke pemandangan di depannya. Dia tahu bahwa pria ini kuat, melawan langit, tetapi ini jauh di luar imajinasinya, bukan? Tiba-tiba, kekuatan sisa dari serangan itu, disertai gelombang udara yang berjatuhan, dia mendapati dirinya terlempar ke udara. Tepat pada saat itu, sebuah lengan kuat melingkari pinggang rampingnya, menariknya ke dalam pelukan perlindungan. Fan Ying mengangkat kepalanya, matanya yang murni dan indah berkilauan bagaikan danau terpencil di bawah awan di negeri dongeng luar angkasa. Terbayang di danau itu seorang pemuda tampan dengan wajah penuh kelembutan. Ye Chen berkata sambil tersenyum lembut, tidak perlu merasa kesal dengan kata-kata kasar orang-orang kasar ini. Fan Ying tertawa, tetapi kemudian menangis. Air mata kebahagiaan mengalir saat wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia mengangguk patuh, aku baik-baik saja. Terima kasih, Ye Chen. Ye Chen tersenyum tipis, tetapi saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke kerumunan, ekspresinya sedingin lautan darah, sangat muram, penuh dengan niat membunuh. Meskipun kamu tidak perlu peduli dengan omongan sampah mereka, siapapun yang berani menghinamu, harus mati. Merasakan niat membunuh Ye Chen yang hampir nyata, semua orang akhirnya tersadar kembali ke kenyataan. Sementara itu, Fan Wuling yang sudah berada di ambang kematian, akhirnya bisa mengatur napasnya dan bergumam lemah, orang tua yang bijak, tetua, selamatkan aku. Namun tubuh Ye Chen memancarkan cahaya keemasan, ki iblis terpancar dari belakangnya, dan sepatu dewa angin aktif di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang, menyerbu ke arah Fan Wuling. Orang tua yang tampak bijak dan sesepuh itu saling bertukar pandang, sosok mereka berkelebat dalam sekejap, bergegas untuk berdiri di depan Fan Wuling. Sekalipun Fan Wuling bukan tandingan Ye Chen, dia adalah bakat luar biasa yang muncul sekali dalam satu zaman, harapan klan mereka tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Bab 2312, Jauh di dalam lembah iblis surgawi. Meskipun sebagian besar tetua yang hadir tidak dapat mengimbangi kecepatan Ye Chen dan bahkan tidak dapat melihat siluetnya dengan jelas, dua makhluk dari surga lapisan pertama kekosongan besar masih dapat melakukannya. Orang tua yang tampak seperti orang bijak itu membalikkan tangannya dan menggenggam pedang tulang yang pucat dan melengkung. Pedang tulang ini adalah eksistensi yang bahkan melampaui artefak orang suci, dan darinya terpancar aura liar dan jahat yang sangat pekat. Pada saat yang sama, lelaki tua yang tampak seperti orang bijak itu berteriak pelan, matanya tiba-tiba bersinar terang, aura seluruh tubuhnya mendidih, dan esensi darah dalam tubuhnya terbakar. Suhu tinggi yang dipancarkan menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Hah, menarik. Ye Chen tersenyum dingin. Dia tahu bahwa lelaki tua yang tampak bijak itu menggunakan teknik pembakaran darah. Dilihat dari kekuatannya, api yang digunakan, tingkat teknik bela diri itu pasti jauh lebih tinggi daripada api mistiknya sendiri, bukan? Orang tua yang berwatak bijak itu memang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Fan Wuling. Dia berteriak tiba-tiba, energi spiritualnya berubah secara ekstrim, dan dia menyerang tanpa ragu. Di atas pedang tulang, di bawah gelombang energi spiritual lelaki tua yang bagaikan orang bijak itu, tiba-tiba memancarkan raungan ribuan binatang buas. Dengan satu tebasan,
bayangan seperti ular piton raksasa melesat melintasi langit. Di atas kepala ular piton itu terdapat satu tanduk, menyerupai pedang melengkung. Saat bayangan ular piton itu bergerak di angkasa, terjadilah keruntuhan yang tak berujung. Tanduk panjang yang melengkung seperti pedang, yang membawa ki pedang yang sangat tajam, muncul dalam sekejap. Bahkan awan putih yang bergulung-gulung di atas pun teriris menjadi kehampaan oleh ki pedang, menunjukkan betapa mengerikannya serangan ini. Serangan tingkat puncak dari surga lapisan satu kekosongan besar, bahkan Ye Chen akan terluka jika dia menerimanya secara langsung, bukan? Meski hal ini mungkin memancing kemarahan kerajaan surgawi, lelaki tua yang bagaikan orang bijak itu tidak peduli pada saat itu. Jika Fan Wuling meninggal, maka alam rahasia itu tak akan punya masa depan, terkubur di tanah sempit ini entah berapa tahun lagi. Demi masa depan klannya, dia harus mengambil risiko. Untuk bertahan dari serangan ini, Ye Chen tidak akan mampu menyerang Fan Wuling yang terluka kritis. Dan memanfaatkan kesempatan ini, si tetua dapat menyelamatkan Fan Wuling. Orang tua yang tampak bijak itu memberi isyarat kepada tetua itu dengan matanya, dan tetua itu pun mengerti, meraih Fan Wuling dan bersiap untuk melarikan diri dan membawanya ke tempat yang aman. Namun di saat berikutnya, sebuah kejadian yang mengejutkan lelaki tua bijaksana dan tetua itu pun terjadi. Ye Chen, dengan senyum dingin, menyerbu ke arah ki pedang itu. Dia bahkan tidak bersiap untuk menyerang atau bertahan. Dia akan menahan serangan mengerikan ini dengan tubuh fisiknya. Orang tua yang bijak itu panik. Dia mengira Ye Chen akan menghindar atau bertahan. Kalau begitu, dengan kekuatan Ye Chen sebelumnya, dia seharusnya tidak terbunuh hanya dengan satu serangan. Tapi jika Ye Chen tidak bertahan, itu berarti kematian yang pasti. Jika Ye Chen benar-benar mati, tidak akan ada ruang untuk bermanuver, dan utusan dari kerajaan surgawi pasti akan menghukumnya. Bahkan mungkin melibatkan seluruh dunia rahasia. Namun, lelaki tua yang tampak bijak itu adalah orang yang kejam. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, dan karena memang begitu, dia mungkin juga harus memotong simpul Gordian. Manfaatkan kesempatan ini dan bunuh Ye Chen sepenuhnya. Bahkan jika alam rahasia itu hancur, selama Fan Wuling masih hidup, itu tidak akan benar-benar berakhir. Fan Wuling memiliki tanda dewa, dan bahkan jika utusan kerajaan dewa memutuskan untuk menghancurkan alam rahasia itu, mereka tidak akan membunuhnya. Dengan demikian, klan mereka masih mempunyai kesempatan untuk bangkit lagi. Dan jika saja dibutuhkan pengorbanan nyawanya sendiri sebagai ganti kematian Ye Chen, lelaki tua bijak itu bersedia. Dia tahu bahwa sekarang Ye Chen telah memusuhi Fan Wuling, dan memusuhi bakat terkuat di dunia rahasia. Bahkan jika hari ini dia menyelamatkan Fan Wuling dan membiarkan Ye Chen pergi, Ye Chen pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi kebangkitan dunia rahasia di masa depan. Mata Ye Chen berkedip. Awalnya, dia ingin orang tua yang seperti orang bijak itu panik dan mengungkap kekurangannya, tetapi tanda dewa itu memang tidak maha kuasa. Jika lawanmu bersedia bertarung sampai mati dan membunuhmu tanpa peduli konsekuensinya, tanda dewa itu praktis tidak berguna. Pada saat ini, pedang Qi yang berubah menjadi ular piton raksasa muncul di depan Ye Chen. Tepat saat cahaya dingin hendak mengiris tubuh Ye Chen, semburan Bai Wu dengan ganas melonjak keluar dari dalam dirinya. Kemampuan surgawi transformasi kabut. Disertai suara gemuruh, pedang Qi yang menggetarkan itu menembus Bai Wu dan membelah bumi hingga membentuk jurang yang amat dalam. Orang tua yang seperti orang bijak itu tertegun sejenak, tetapi niat membunuhnya sudah ditentukan. Pikirannya menjadi liar, dia dengan cepat mengenali kekuatan suci yang digunakan Ye Chen, dan segera meraung, tangkap Fan Ying. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana seorang manusia bisa memiliki kemampuan surgawi transformasi kabut, yang cukup langka bahkan di kerajaan surgawi. Dia tahu bahwa penggunaan kemampuan surgawi transformasi kabut datang dengan batasan tertentu, jika dia memaksa Ye Chen untuk bergerak, dia harus memperlihatkan dirinya. Fan Ying adalah umpan yang sempurna, bukan? Para tetua alam gerbang tertutup tingkat puncak segera bereaksi, tiga di antara mereka menyerang Fan Ying dengan ekspresi garang. Namun, keempat tetua yang tersisa ragu-ragu. Alasannya sederhana, meskipun mereka merasa kesal karena harus menuruti perintah klan mereka karena kehadiran Fan Wuling, dan bahkan mungkin mengejek Fan Ying karena mengesampingkan perasaan pribadi demi masa depan klan, dia tetaplah seorang anggota klan dari alam rahasia. Dia adalah junior mereka, dan saat Fan Ying masih muda, para tetua ini bahkan pernah menggendongnya.
Mereka mendapati diri mereka tidak mampu benar-benar bergerak untuk membunuh Fan Ying. Namun, tingkat kultivasi Fan Ying tidak dianggap tinggi. 3 ahli alam gerbang tertutup yang bertindak dengan kekuatan penuh sudah lebih dari cukup. Jangankan 3, bahkan seorang seniman bela diri gerbang tertutup pun bisa bersin dan melenyapkan Fan Ying. Di dalam kabut, ekspresi Ye Chen menjadi gelap, dan dia segera menampakkan wujudnya. Di sekelilingnya muncul 5 pedang pembunuh naga yang tampak agak kasar, masing-masing diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan fluktuasi misterius. Perangkat jiwa dilepaskan. Meskipun Ye Chen masih memiliki ratusan perangkat jiwa, menggunakan terlalu banyak pada saat yang sama dapat menguras jiwa sucinya yang kuat. Cepat, Ye Chen berteriak dengan keras, dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas melonjak. 5 perangkat jiwa meledak dengan cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi ke berbagai arah. Niat membunuh memenuhi langit. Pada momen ini, pembunuhan jiwa merajalela. Menggunakan 5 perangkat jiwa secara bersamaan membawa dampak besar pada jiwa sucinya. Tapi Ye Chen tidak menyesal. Sementara itu, jauh di dalam klan roh darah. Sebuah lembah misterius. Ini adalah area terlarang terdalam dari klan roh darah. Selain dari para ahli klan roh darah dan orang-orang dari kerajaan surgawi, tak seorang pun lagi yang memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat ini, sesosok halus terus berkedip. Orang ini adalah Xia Ruoxue. Xia Ruoxue tidak langsung pergi ke ras iblis, tetapi memilih untuk menyelidiki hubungan antara kerajaan surgawi dan klan roh darah. Dia bahkan tahu bahwa di dalam klan roh darah, ada suatu entitas yang ditawan dan bahkan ditakuti oleh kerajaan surgawi. Kehadirannya disembunyikan. Dia menghindari perhatian semua orang. Dia diam-diam memasuki lembah iblis surgawi dengan mudah, tidak menghadapi batasan apapun. Samar-samar dia melihat rantai. Dia ingin menyelidiki lebih dalam. Namun, tiba-tiba, batu bintang reinkarnasinya berkedip. Rasa bahaya yang besar melonjak. Dia ketahuan. Dia buru-buru mulai merapal mantra, namun di tengah-tengahnya, dia melihat bagian terdalam lembah iblis surgawi. Matanya yang indah seakan menyaksikan sesuatu yang amat mengerikan. Bab 2313, Kematian. Bagian 1, petik terbalik. Siapa di sana? Beberapa orang yang mengenakan jubah brokat dengan aura yang kuat tiba-tiba angkat bicara. Mereka adalah makhluk perkasa yang telah melangkah ke klan roh darah dari kerajaan surgawi. Meskipun Xia Ruoxue memiliki mantra Raja Suci Pedang Es, tidak mungkin dia bisa menipu tuan-tuan yang sangat terampil seperti itu. Semua yang turun dari kerajaan surgawi kali ini berasal dari alam kekosongan besar. Bagaimana mungkin dia bisa mengguncangnya? Mata Xia Ruoxue menjadi gelap saat perasaan krisis menyelimuti dirinya. Mengingat instruksi Raja Suci Pedang Es, dia tidak ragu untuk menggunakan rute pelarian yang telah ditinggalkannya. Dia bisa segera kembali ke Istana Pedang Segudang. Berita penangkapannya sudah cukup untuk saat ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Yang terpenting sekarang adalah pergi. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengaktifkannya, kekuatan penyegel yang kuat mengunci Xia Ruoxue. Kartu asnya hancur di tempat. Xia Ruoxue menjadi pucat. Tanpa benda ini, bagaimana dia bisa langsung mencapai Istana Pedang Segudang? Brengsek. Pada saat inilah seorang pria parubaya yang kuat muncul di depan Xia Ruoxue. Dia memancarkan aura seorang atasan. Seorang wanita dari alam gerbang tertutup berani menyusup ke sini, sungguh menggelikan. Apakah kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat tadi? Xia Ruoxue mundur selangkah hanya untuk mendapati 2 tetua sudah berdiri di belakangnya. Dia tidak punya cara untuk mundur. Niat membunuh pria parubaya itu pun terlampiaskan. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berkata, orang ini aneh, tangkap dia segera. Cabut tingkat kultivasinya. Namun, karena dia memiliki penampilan yang cantik, mari kita berikan dia kepada Tuan Muda. Ya, tetua. Kedua tetua itu menyapanya dengan hormat, dan di detik berikutnya, kekuatan penindas yang tak terbatas melonjak ke arah Xia Ruoxue. Xia Ruoxue tidak bisa mundur. Tepat ketika hidupnya dalam bahaya, batu bintang reinkarnasi tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Ruang di sekelilingnya langsung runtuh. Xia Ruoxue menghilang di bawah hidung beberapa makhluk alam Great Void yang kuat. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis, dan indera spiritualnya dilepaskan. Bagaimana ini mungkin? Aura benda itu sebenarnya mengandung jejak asal-usul.
Kejar dia. Masalah lembah iblis surgawi tidak boleh dibocorkan, jika tidak, istana Dao surgawi kerajaan surgawi pasti akan menyalahkan kita. Kedua tetua itu menganggukkan kepala, siluet mereka pun menghilang dalam sekejap. Mereka tidak yakin apakah mereka dapat menangkap wanita yang menghilang secara misterius itu, tetapi mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan yang bisa mereka dapatkan. Pada saat ini, di tanah alam rahasia, Ye Chen, tentu saja, tidak menyadari keberadaan Xia Ruoxue. Hatinya dipenuhi kemarahan yang amat besar. Kekuatan kelima perangkat jiwa sangatlah kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kelima-limanya. Kalau saja dia tidak membuat terobosan, tidak akan mudah baginya untuk mencapai hal ini. Petik 2. Bagaimanapun, pelepasan Soul Device masih bergantung pada kekuatan masing-masing orang. Terlebih lagi, kelima perangkat jiwa ini adalah yang dipadatkannya kembali di negeri 10.000 iblis. Energi spiritual dalam dantiannya cepat terkuras. 3 dari perangkat jiwa terbang menuju ketiga tetua gerbang tertutup yang menyerang Fen Ying, sementara 2 lainnya diarahkan ke lelaki tua yang tampak bijak dan tetua itu. Orang tua yang bijak itu, melihat Ye Chen muncul, mengira Ye Chen pasti akan melakukan apa saja untuk menghalangi ketiga tetua gerbang tertutup itu. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang, siapa yang bisa menduga? Ye Chen benar-benar melepaskan 5 pedang terbang secara bersamaan. Pedang terbang ini, yang tampak biasa-biasa saja, entah bagaimana memberi lelaki tua yang bijak itu rasa bahaya, memaksanya untuk memperlakukan pedang-pedang itu dengan sangat serius. Dan si penatua, yang baru saja membantu Fen Wuling menetralkan obat suci bermutu tinggi untuk menyelamatkan hidupnya, hendak melarikan diri bersamanya ketika sebuah pedang terbang melesat ke arahnya. Pelarian elang surgawi, telapak tangan pembelah langit, cangkang penyu 100 roh, armor mendalam surga, muncul. Tinju penghancur 10.000, perisai cahaya darah, Swift. Orang tua yang tampak bijak, tetua, dan 3 tetua gerbang tertutup, energi mereka melonjak keluar, baik menggunakan teknik gerakan untuk menghindar ke dalam kekosongan, atau tubuh mereka memancarkan cahaya ledakan, saat berbagai artefak sihir pertahanan muncul untuk bertahan, atau mereka melancarkan serangan kuat untuk menghancurkan semua yang ada di jalur pedang terbang itu. Namun, pada saat berikutnya, pedang terbang yang diarahkan ke mereka semua meledak secara spontan. Saat berikutnya, sebilah pedang, tak kasat mata namun penuh dengan tekanan spiritual hebat dan penindasan atribut surgawi, langsung memasuki pikiran mereka. Sebuah ledakan hening meletus dalam batas-batas pikiran mereka. Buk, buk, buk. Ketiga tetua gerbang tertutup, entah mereka telah melakukan teknik pergerakan luar biasa cepat, menggunakan ilmu bela diri yang mengerikan, atau mengaktifkan harta karun tertinggi untuk pertahanan, tiba-tiba kehilangan ekspresi di mata mereka, yang dengan cepat meredup, dengan darah mengalir dari 7 lubang mereka, saat mereka jatuh langsung ke tanah. Ketiga ahli alam gerbang tertutup ini langsung dibunuh oleh Ye Chen, jiwa mereka hancur total. Sungguh tak terlukiskan dengan kata, mengerikan. Sungguh, mereka bagaikan inkarnasi dewa kematian, memancarkan kehadiran dewa penghancur dunia yang membuat orang-orang merasa tidak mampu untuk melawan. Keempat tetua lainnya, melihat ini, semuanya merasa beruntung. Kalau saja mereka tidak ragu-ragu sebelumnya, mereka mungkin sudah mati. Bahkan orang-orang seperti orang tua yang bijak dan orang-orang yang lebih tua, individu-individu kuat dari Great Void, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan kesakitan yang hebat ketika terkejut. Masing-masing memiliki kristal jiwa yang menjaga pikiran mereka, dan kekuatan jiwa mereka luar biasa dahsyat, tetapi tetap saja, mereka terluka akibat serangan yang tak terduga. Meski begitu, lelaki tua yang tampak bijak itu tetap mengabaikan luka pada jiwanya dan energi yang tidak stabil, dengan paksa mengerahkan kekuatan spiritual yang sangat besar dalam tubuhnya, dan mati-matian menyerang Ye Chen. Dia tahu bahwa melakukan hal itu dapat menyebabkan cedera serius padanya, dan cedera jiwanya bisa menjadi tidak terkendali. Bahkan jika dia menghentikan Ye Chen untuk sementara, dia akan membayar harga yang mahal, dan dia bahkan mungkin akan mati di tangan Ye Chen. Jika dia bisa menghindari Ye Chen untuk sementara dan pulih dari cedera jiwa, situasinya akan jauh lebih baik. Tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Tidak peduli seberapa parah dia terluka, dia harus menghentikan Ye Chen, jika tidak, Fen Wuling akan mati. Orang yang lebih tua pun memiliki pola pikir yang sama. Dia pun mengabaikan luka di jiwanya, dengan paksa mengalirkan kekuatan spiritualnya, dan membawa Fen Wuling bersamanya, mencoba melarikan diri.
Dihadapkan dengan dua orang kuat Great Void yang bertarung bagaikan binatang buas demi hidup mereka, Ye Chen hanya mencibir. Mengapa dia hanya menggunakan 5 Soul Device? Karena dia tidak ingin memberikan beban terlalu berat pada jiwa dan dantiannya. Ye Chen, melihat lelaki tua yang tampak bijak itu menyerangnya dan si tetua berusaha melarikan diri, dengan tatapan mengejek di matanya, berkata dengan dingin, kau ingin bertarung sampai mati untuk menyelamatkan binatang sialan ini. Baiklah, tekad dan semangatmu patut dipuji, tetapi apakah kau telah melakukan kesalahan? Apakah kau pikir seranganku telah benar-benar berakhir? Mendengar ini, baik orang tua yang bijak maupun murid-murid tetua itu menyusut. Tiba-tiba, firasat yang sangat buruk muncul di hati mereka. Jurus pembunuh sejati yang kumiliki, belum pernah kugunakan. Bisakah kau bertahan melawannya? Niat membunuh Ye Chen terwujud dan melolong, bagaikan angin kencang berwarna merah darah, langsung mengunci Fen Wuling. Pedang jiwa surgawi, tebas. Dengan suara ledakan yang menggelegar, ki pedang yang sangat kuat meledak dari pikiran Ye Chen, dan hanya dalam sepersekian detik, pedang itu menghantam tepat di antara kedua mata Fen Wuling. Di negeri 10.000 iblis, Ye Chen telah menggunakan ki iblis sebagai elemen utamanya dan tingkat kultivasinya tidak tinggi, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik jiwa secara ekstensif. Sekarang tingkat kultivasinya telah mendekati gerbang tertutup, dan dia berada di dunia luar, mengapa dia tidak menggunakan teknik jiwa? Tidak, Fen Wuling, dengan keputusasaan dan kepanikan terlihat di matanya yang berwarna merah darah, tetapi bahkan sebelum teriakan terakhirnya bisa keluar, cahaya suci di dalam matanya memudar dengan cepat. Fen Wuling, sudah mati. Bab 2314, semua untukmu. Meskipun dia memiliki garis keturunan yang memperkuat dan melindungi jiwa sucinya, lalu kenapa? Sampah, tidak peduli seberapa canggihnya, tetaplah sampah. Dia masih tidak dapat menahan serangan pedang jiwa dewa terkuat milik Ye Chen. Meskipun perangkat jiwa dapat menahan serangan jiwa suci Ye Chen, namun tetap saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan serangan pedang Ye Chen yang berkekuatan penuh dan maksimal. Untuk memastikan serangan satu serangan yang mematikan dan tidak memberikan kesempatan bagi Fen Wuling untuk melarikan diri, Ye Chen memilih untuk tidak menggunakan perangkat jiwa tetapi malah secara pribadi menggunakan teknik jiwa untuk membasminya. Keempat tetua, dan bahkan Fen Ying, benar-benar ketakutan. Mereka sudah menyadari kekuatan dan kengerian Ye Chen, tetapi pada saat ini, mereka merasa pemahaman mereka tentang Ye Chen sekali lagi terbalik. Di bawah perlindungan dua ahli alam surga lapisan satu kekosongan besar dan tiga ahli alam gerbang tertutup, Ye Chen tetap berhasil memusnahkan Fen Wuling. Betapa dahsyatnya, betapa menantang surga hal ini. Keempat tetua kini telah sepenuhnya kehilangan keinginan untuk menentang Ye Chen. Orang tua dan sesepuh yang bersikap bijak itu, setelah terdiam sesaat, menatap Fen Wuling dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Orang tua yang berwatak bijak itu langsung berteleportasi ke samping Fen Wuling dan menempelkan tangannya ke denyut nadinya. Dalam sekejap, kulit lelaki tua yang tampak bijak itu berubah pucat. Mati, benar-benar mati. Masa depan klan kuno di wilayah rahasia mereka telah hilang. Dimusnahkan, benar-benar hancur. Aku ingin kau mati. Wajah lelaki tua yang bagaikan orang bijak itu dipenuhi warna putus asa dan kesedihan. Auranya berkembang pesat, dipenuhi kemarahan yang menggila, dia bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa berpikir dua kali. Proses berpikirnya sederhana, jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen, dia akan membunuh Fen Ying. Dia ingin balas dendam yang gegabah dan tak kenal ampun. Seberapa besar kebencian lelaki tua bijak itu terhadap Ye Chen? Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, selama itu pula dia mendedikasikan hidupnya pada alam rahasia, sambil berharap suatu hari nanti dia akan menyaksikan alam rahasia bangkit seperti zaman dahulu. Akan tetapi, puluhan ribu tahun telah berlalu dan tak seorang pun jenius yang mampu menopang masa depan klan telah muncul, membuat lelaki tua yang tampak bijak itu putus asa. Ia seperti orang yang telah menahan lapar selama puluhan ribu tahun, lalu tiba-tiba Fen Wuling muncul di hadapannya. Sekarang, harapannya hancur total. Fen Wuling sudah mati. Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Bagaimana mungkin dia tidak kehilangan akal sehatnya? Melihat ini, wajah Ye Chen juga berubah drastis. Meskipun dia memiliki kemampuan surgawi transformasi kabut dan tidak takut pada penghancuran diri orang tua yang seperti orang bijak, Fen Ying tidak memiliki perlindungan ini.
Mengingat kekuatan penghancur diri seorang ahli alam kekosongan besar, tak seorang pun yang hadir kecuali dia dan sesepuh mungkin bisa lolos. Meskipun dia bisa mencoba menyerang lelaki tua yang bijak itu, bahkan dengan semua teknik yang dimilikinya, Ye Chen yakin dia bisa membunuhnya, tetapi tidak secara instan. Kalau dia tidak bisa membunuh seketika, dia tidak akan bisa mencegah orang tua bijak itu menghancurkan dirinya sendiri. Karena itu, Ye Chen tidak berani berjudi. Dalam sekejap, sosoknya melesat, muncul di depan Fan Ying. Dia memeluk Fan Ying dengan erat, dan dengan cepat melarikan diri. Garis darah surgawi debu merahnya didorong hingga ekstrim. Dia tahu, meski dia memiliki kemampuan surgawi transformasi kabut, dia tidak bisa bersembunyi. Hanya dengan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan kekuatan penghancur diri dari orang tua bijak itu, Fan Ying mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara para tetua gerbang tertutup lainnya ekspresinya berubah drastis, dengan panik mendesak energi spiritual mereka, mereka pun berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Hahaha. Mati, mati, kalian semua mati demi aku. Tubuh lelaki tua yang bagaikan orang bijak itu melengkung, hampir pingsan, namun senyum licik muncul di wajahnya. Pada saat itu, dengan suara yang menusuk, cahaya pedang yang membawa kekuatan tak tertandingi menembus dada lelaki tua yang tampak bijak itu. Senyum di wajah lelaki tua yang bijak itu mengeras. Dia menatap tak percaya pada pedang panjang emas hitam yang menembus dadanya, dia sangat familiar dengan pedang ini. Pedang ini adalah artefak yang dihadiahkannya kepada sesepuh, dan pedang itu ditusukkan dari belakangnya. Berdiri di belakangnya, hanya ada satu orang, yang lebih tua. Bisa dikatakan ia dan si tua itu tumbuh bersama, meski mereka bukan saudara-saudara, tapi mereka lebih dekat dari saudara kandung. Dan sekarang, dibunuh oleh orang yang paling ia percaya di dunia. Kenapa? Dia tidak mengerti. Tetua itu seharusnya sama putus asanya seperti dia, berharap untuk membalas dendam pada Ye Chen, bukan? Kakak, maafkan aku. Wuling sudah mati, dan balas dendam tidak ada gunanya. Sang tetua, yang berdiri di belakang lelaki tua yang tampak bijak itu dan menusukkan pedang, berbisik dengan wajah penuh kesedihan, nadanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Dengan suara, swoosh, si tetua mencabut pedang panjangnya, dan mayat lelaki tua yang tampak bijak itu jatuh dengan kaku ke tanah. Tusukan yang baru saja dilancarkannya tidak menunjukkan belas kasihan, menyerang tepat di saat lelaki tua yang tampak bijak itu sedang dalam posisi paling rentan, tidak hanya merenggut nyawanya tetapi juga memusnahkan jiwa sucinya yang terluka parah saat tidak dapat menahan kekuatan pedang. Pada saat ini, sang tetua, dengan darah mengucur dari 7 lubang tubuhnya, telah menghunus pedang ini, yang semakin memperparah luka jiwa sucinya. Ye Chen berhenti, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan diam-diam memperhatikan si tetua, yang wajahnya berlumuran darah, memegang pedang panjang dan berdiri dengan sedih, menatap mayat lelaki tua yang tampak bijak itu. Dia tidak menyangka si tetua akan menyerang dan membunuh lelaki tua yang bijaksana itu. Hal ini agak menggerakkan hatinya. Setelah beberapa lama, tetua itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen, napasnya kini melemah. Jika Ye Chen menggunakan teknik jiwa padanya, tetua itu pasti akan mati. Tapi Ye Chen tidak bertindak. Dia tahu orang tua itu ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Pada saat yang sama, ia pun penasaran mengapa si tetua, pada saat-saat terakhir, membunuh lelaki tua yang tampak bijak itu. Ia tahu jika sesepuh itu dapat melancarkan serangan yang menentukan untuk membunuh orang tua yang bijaksana itu, ia dapat menggunakan tindakan defensif agar dapat bertahan dari kekuatan penghancur diri dan tidak mati, jadi tujuannya bukanlah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetua itu menghela napas dan berkata kepada Ye Chen, "Maaf, Ye Chen, karena telah membawa masalah bagimu kali ini. Kamu tidak perlu khawatir, lukaku parah, dan jiwaku tidak dapat pulih lagi. Selain itu, aku tidak ingin terus hidup. Sebentar lagi, aku akan mengakhiri hidupku sendiri sebagai permintaan maaf kepadamu." Ye Chen terdiam, dia menatap orang yang lebih tua dan mengangguk. Sang tetua melanjutkan, "Alasan mengapa aku harus membunuh lelaki tua yang bijak itu." Senyum mengejek muncul di wajahnya. "Masih untuk masa depan klan alam rahasia kuno kita." Ye Chen tidak berbicara, dia mendengarkan. Tetua itu berkata, "Setelah lelaki tua yang bijak dan aku meninggal, para tetua yang tersisa adalah sebagian besar kekuatan yang tersisa dari alam rahasia kita. Kali ini,
Kerusakan yang dilakukan pada langit dan bumi 36 dan Ying kecil sebagian besar merupakan tanggung jawab kita, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku harap kamu bisa mengampuni mereka. Ye Chen mengangguk, oke. Bukan karena alasan lain, si tetua pada akhirnya membantunya, dan dia juga menaruh hormat pada semangat pengabdian dan pertimbangan si tetua terhadap klannya bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Sang sesepuh menghela napas lega, lalu tiba-tiba tersenyum, sebenarnya, ketika aku berkata membunuh lelaki tua yang bijak itu demi masa depan alam rahasia, itu semua karenamu. Bab 2315, Tablet Api. Bagian 3, oh. Ye Chen benar-benar bingung sekarang. Karena dia, apa maksudnya? Tetua itu terkekeh, wajah tuanya menampakkan senyum licik saat dia berkata, Ye Chen, kamu dan Little Ying telah terlibat dalam karma dan telah melangkah ke wilayah darah dewa. Oleh karena itu, kamu dapat dianggap sebagai setengah anggota klan sekarang. Jadi, jika Little Ying menjadi kepala dewan tetua kita, di masa depan, Ye Chen, kamu juga akan terikat pada wilayah rahasia kita. Meski menurut tradisi, dia tidak bisa menyerahkan jabatan itu kepada Ye Chen, dan sebagai orang luar, Ye Chen tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari para anggota klan, tetapi menyerahkan jabatan itu kepada Fan Ying adalah hal yang berbeda. Ye Chen tercengang mendengar kata-kata ini, itu sepertinya masuk akal. Fan Ying tidak akan mengabaikan keselamatan alam rahasia, dia juga tidak bisa mengabaikan kesejahteraan Fan Ying. Senyum getir muncul di wajahnya. Tetua ini benar-benar memikirkan kepentingan klan setiap saat. Pada saat itu, raut wajah tetua itu berubah serius, dan tatapan tajamnya menyapu ke arah tetua gerbang tertutup yang tersisa, sambil berteriak, kalian semua. Para tua-tua menjawab dengan wajah penuh rasa hormat, hadir. Setelah kematian orang tua yang bijak itu, menurut aturan kita, aku akan menggantikannya sebagai kepala Dewan Tetua. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan, sebagai kepala Dewan, bahwa penggantinya adalah kepala keluarga langit terbakar, Putri Fan Tiangang, Fan Ying. Jika ada orang dari klan yang menentang, bunuh mereka. Mulai sekarang, kalian semua harus mengikuti perintah Fan Ying dan menunjukkan kesetiaan yang setinggi-tingginya. Air mata mengalir di mata para tetua yang tersisa, mata yang telah melihat banyak kehidupan, tergerak oleh pernyataan tetua tersebut. Mereka tahu bahwa tetua tersebut telah mengabdikan hidupnya untuk alam rahasia dan sekarang siap mati untuk itu. Mereka menjawab serempak dengan penuh kesungguhan, ya. Kami akan mematuhi perintah terakhir ketua dewan. Tetua itu mengangguk, kelelahan tampak di wajah tuanya. Dengan lambaian tangannya, kilatan hijau bersinar dari kedalaman istana, dan jimat giok terbang keluar, mendarat di tangan Fan Ying. Fan Ying tertegun namun tidak menolak. Ia menatap tajam ke arah tetua itu dan setelah terdiam sejenak, ia menjawab dengan sungguh-sungguh, Fan Ying menerima tanggung jawab besar ini dan akan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk kejayaan wilayah rahasia kita. Dia tidak bisa menolak, dan dia juga tidak tega. Dia juga merupakan seorang dari alam rahasia dan, meskipun lelaki tua yang bijak dan tetua itu telah menyebabkan dia sangat kesakitan, dia tidak dapat menyangkal kontribusi mereka terhadap alam rahasia. Ini pasti keinginan terakhir si tetua, kan? Jadi meskipun menerima jimat giok ini berarti beban berat di pundaknya, dia bersedia menanggungnya. Meski penampilannya rapuh, jiwanya juga tangguh. Melihat Fan Ying menerimanya, tetua itu akhirnya menunjukkan senyum lega dan puas. Dia menggenggam tangannya ke arah Ye Chen dan berkata, baiklah, Ye Chen, orang tua itu pergi dulu. Terakhir, aku benar-benar merasakan sesuatu saat kedatanganmu. Sesuatu dari klan Burning Sky mungkin sedang menunggumu. Namun untuk menaklukkannya sangatlah sulit. Ekspresi Ye Chen berubah, mengetahui bahwa tetua itu berbicara tentang tablet reinkarnasi. Dia mengangguk dan berkata, selamat tinggal. Sang tetua tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar dari dalam pikirannya, dan sosok bayangan tak berwujud hancur menjadi kehampaan saat meninggalkan tubuhnya. Sang tetua telah bunuh diri, bahkan menghancurkan jiwa keilahiannya. Ye Chen mendesah pelan, kenyataan terkadang tak berdaya. Dia melambaikan tangannya, menarik tas penyimpanan milik lelaki tua bijak dan tetua itu ke genggamannya, lalu menyerahkannya kepada Fan Ying. Mulai sekarang, Fan Ying akan menjadi pemimpin de facto dunia rahasia, dan sudah menjadi haknya untuk menangani barang-barang ini. Pada saat yang sama, dia juga mengambil mayat lelaki tua yang tampak bijak itu.
Orang tua yang seperti orang bijak itu memamerkan teknik membakar darah, kekuatannya luar biasa. Tidak diragukan lagi, ia memiliki api dengan tingkat yang sangat tinggi di dalam tubuhnya, yang dapat sangat berguna bagi saya. Setelah menangani semuanya, Fen Ying menoleh ke salah satu tetua dan bertanya, sepertinya mereka telah menangkap ayahku, apakah kamu tahu di mana dia? Sang tetua menjawab dengan hormat, ya, ayahmu ada di penjara bawah tanah. Ye Chen dan Fen Ying kemudian menuju ke ruang bawah tanah dan melepaskan Fen Tiangang. Melihat sosok Fen Tiangang yang nyaris tak dikenali lagi, Fen Ying tak kuasa menahan diri untuk memeluk ayahnya dan menangis terseduh-seduh, mengenang kejadian yang telah terjadi. Mendengar ceritanya, Fen Tiangang sangat terkejut, matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Awalnya dia mengirim Fen Kuang untuk mencari Ye Chen karena kepercayaan dan harapan, dan juga dengan harapan dapat memanfaatkan kekuatan sekte bulan mistik. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen tidak hanya akan membunuh Fen Wuling sendirian tetapi juga memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran dan, Fen Tiangang percaya, kemampuan untuk membunuh orang tua yang bijak dan tetua kedua. Lelaki kekar itu tampak sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya, menepuk bahu Ye Chen dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, Tuan Muda Ye, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Ye Chen tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf, Paman, saya minta maaf karena datang terlambat dan membuat Anda dan Yinger menderita. Fen Tiangang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu kau minta maaf. Aku tahu kau sudah melakukan yang terbaik. Mampu mencapai semua ini adalah keajaiban. Dia lalu diam-diam mendekati Ye Chen, melingkarkan lengannya di leher Ye Chen, dan berbisik, Nak, kau tidur denganku malam ini. Hah? Ye Chen bertanya dengan heran, kenapa? Meskipun Fen Ying telah menjadi presiden Dewan Tetua Alam Rahasia, Ye Chen ingin menyerahkan urusan khusus kepada Fen Tiangang untuk dikelola terlebih dahulu, mengatur untuk membawa Fen Ying kembali ke benua Lingwu. Terlebih lagi, dengan kekuatan Fen Ying saat ini, bahkan dengan dukungan dari 4 tetua Sealet Gate, kekurangan kekuatan akan membuatnya cukup sulit untuk mendapatkan rasa hormat. Paling tidak, Fen Ying perlu mencapai tingkat kultivasi Sealet Gate terlebih dahulu. Fen Tiangang menyipitkan matanya dan berkata, kenapa? Tentu saja ada alasannya. Aku merasakan sesuatu yang luar biasa tentangmu. Ye Chen langsung mengerti bahwa ini mungkin karena dia telah mengaktifkan garis darah surgawi debu merah dan vena surgawi angin melonjak, yang telah ditemukan pihak lain. Dan orang ini hampir pasti tahu keberadaan tablet reinkarnasi. Setelah itu, Dewan Tetua Alam Rahasia sekali lagi memanggil kepala masing-masing keluarga, mengumumkan posisi baru Fen Ying sebagai Presiden Dewan Tetua. Dengan kehadiran Ye Chen, tentu saja, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Pada saat yang sama, Fen Ying juga menyatakan bahwa Fen Tiangang akan sementara waktu mengambil alih peran Presiden Dewan. Setelah itu, pesta perayaan pun diadakan. Namun, selama jamuan makan, Ye Chen hampir tidak peduli dengan makanan atau minuman, perhatiannya hanya tertuju pada menunggu malam tiba. Senja pun menjelang. Fen Tiangang dan Ye Chen duduk di ruang rahasia. Itu adalah peninggalan para ahli kuno, yang menyembunyikan semua jejak kehadiran mereka. Bahkan mereka yang berada di alam pembantai bencana tidak mungkin dapat menembus rahasianya. Ye Chen agak terkejut dengan ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Fen Tiangang. Nak, apakah kamu sudah mendapatkan beberapa bagian dari tablet reinkarnasi? Fen Tiangang langsung ke intinya. Ye Chen mengangguk, dan saat dia hendak berbicara, Fen Tiangang menyela, kamu tidak perlu membahas hal-hal spesifik denganku. Keluarga Burning Sky memang telah menjaga sebagian dari tablet reinkarnasi. Bab 2316, Keuntungan Tak Terduga. 4 lagi, sebagai seorang penjaga, meskipun garis keturunanku menipis dan kekuatanku tidak setara dengan leluhurku, aku masih bisa merasakan beberapa hal. Aku tahu kamu membutuhkan tablet reinkarnasi. Aku juga tahu bahwa tablet reinkarnasi sedang menunggumu. Tapi mendapatkan tablet api dariku tidak akan semudah itu. Fen Tiangang berdiri, tampak sangat serius. Ye Chen merasakan nyeri di hatinya. Apakah terjadi kesalahan? Bukankah tablet api tidak begitu mudah untuk diperoleh? Tepat saat itu, Fen Tiangang melanjutkan, kamu hanya perlu menyetujui satu syarat, dan aku bersedia memberimu tablet itu, yang telah dilindungi selama 10.000 tahun. Mata Ye Chen mengeras, syarat apa? Aku, Ye Chen, tidak akan menyia-nyiakan usahaku.
Fen Tiangang tersenyum tipis lalu kembali duduk, berkata, penampilan putriku Fen Ying tidak kalah dengan yang di luar, kan? Ye Chen mengangguk dengan agak canggung, kecantikan yang tak tertandingi, jarang ada orang biasa yang bisa menandinginya. Dan bentuk tubuh putriku juga cukup bagus kan? Ye Chen. Putriku juga memiliki temperamen yang baik, kan? Ye Chen. Melihat pembukaannya telah ditetapkan, Fen Tiangang menyatakan, dengan demikian, syaratnya sama, terima Fen Ying. Aku tidak peduli berapa banyak teman perempuanmu, aku, Fen Tiangang, hanya punya anak perempuan ini, dan aku tidak percaya pada siapapun. Aku hanya percaya padamu. Terakhir kali aku dengan gegabah mengirim Fen Ying ke kamarmu, tapi kejadian hari ini telah membuktikan bahwa aku tidak salah. Aku harap kamu akan melindungi Fen Ying dengan baik. Kalau tidak, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan memberikan tablet reinkarnasi kepadamu. Mata Ye Chen berbinar karena terkejut. Itulah cinta seorang ayah. Meskipun hatinya memendam antara lain Xia Ruoxue, Ji Siqing, Wei Ying, dan Sun Yi. Dia berutang pada Fen Ying. Satu perwalian dengan imbalan tablet reinkarnasi, dari sudut pandang manapun, dialah pihak yang paling diuntungkan. Baiklah, aku setuju. Detik berikutnya, Fen Tiangang mengeluarkan cincin penyimpanan. Esensi darah ditekan keluar. Terbakar hebat. Wajah Fen Tiangang langsung pucat, bahkan sudut mulutnya berdarah. Tepat saat Ye Chen hendak mengatakan sesuatu, sebuah prasasti batu yang memancarkan cahaya merah muncul. Garis keturunannya terbakar. Itu adalah tablet api. Di antara 10 tablet reinkarnasi, siapa yang memiliki kekuatan tempur paling besar? Bahkan pada saat kemunculannya, seluruh ruangan terbakar. Ekspresi orang-orang di dalam ruangan menjadi tegang. Raut wajah Fen Tiangang sedikit berubah, dengan tingkat kultivasiku, tempat ini tidak bisa ditinggali lebih lama lagi. Tablet reinkarnasi ini sangat mengerikan. Jika kau tidak bisa memurnikannya, segel saja. Jika tidak, kau bisa mati. Setelah berkata demikian, Fen Tiangang lalu keluar. Sebab jika dia tidak pergi saat itu, dia akan berubah menjadi gumpalan asap biru. Kekuatan tablet ini sungguh mengerikan. Bahkan jika Ye Chen mengaktifkan tubuh surgawi abadi dan garis darah surgawi debu merah, menyempurnakannya sama sekali tidak mungkin. Tubuhnya hancur di tempat. Pakaiannya bahkan terbakar. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah, dan dia tidak ragu lagi, memanggil api mistik. Seorang tokoh kuat dari makam samsara pernah berkata, kehadiran yang mendominasi ini hanya bisa dimurnikan dengan api. Itulah sebabnya Ye Chen meningkatkan Mystic Flames miliknya kembali di Divine Fire Academy. Namun, saat Mystic Flames miliknya muncul, kekuatan rebound menyerang. Level Mystic Flames masih terlalu rendah. Ye Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia segera menyegel tablet api dan melemparkannya ke makam samsara. Jika tidak, bahkan tubuhnya yang mendominasi akan terluka. Keesokan paginya di Sekte Pembakaran Surga, di bawah perpisahan Fen Kuang, Ye Chen dan Fen Ying mencapai altar transmisi. Fen Tiangang dengan ramah menatap Fen Ying dan berkata, Nona, teruslah berlatih dengan baik, tetapi jangan terlalu memaksakan diri. Jaga kesehatanmu baik-baik. Ayahmu ada di sini, jadi jangan terlalu khawatir. Air mata mengalir di mata indah Fen Ying saat dia menatap ayahnya, merasa enggan. Fen Tiangang kemudian menoleh ke Ye Chen dan berkata, Nak, aku mempercayakan putriku padamu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau kuat itu sudah cukup. Jika dia menderita, aku tidak akan ragu untuk datang dan mengetuk pintu rumahmu. Ye Chen tersenyum dan menjawab, Paman, tenang saja. Kemudian, keduanya melangkah ke altar dan meninggalkan alam rahasia. Ye Chen membawa Fen Ying kembali ke titik transmisi di luar Sekte Bulan Mistik, dan setibanya di sana, dia terkejut mendapati Zining, Chang Ye, Meng Xingyun, Bai Zentang, Long Yitian, dan Yin Che semuanya menunggu di sana, kekhawatiran tampak jelas di wajah mereka. Melihat Ye Chen dan Zining, semua orang mengungkapkan kegembiraan yang besar, dengan Zining dengan gembira memeluk Ye Chen secara langsung. Fen Ying terkejut sejenak tetapi hanya tersenyum tanpa banyak peduli. Sama seperti Benua Lingwu, pria yang cakap seringkali memiliki lebih dari satu wanita, dan ayahnya tidak berbeda. Ye Chen agak tidak berdaya dan menepuk punggung ungu Zining yang halus dan berkata, Baiklah, kakak senior, aku baik-baik saja. Bukankah aku berjanji padamu bahwa aku akan kembali dengan selamat?
Baru saat itulah Zining melepaskan Ye Chen, agak malu, dan melirik Fan Ying yang berdiri di samping Ye Chen yang menanggapi dengan senyuman ramah. Ye Chen tersenyum dan memperkenalkan kepada semua orang, ini Fan Ying. Saya ingin dia tinggal di Sekte Bulan Mistik. Chang Ye mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan mengalokasikan tempat untukmu di jalur utama tempat kau dapat membangun gua sesuai keinginanmu. Ye Chen mengangguk dan langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bai Zentang bertanya, nak, jadi maksudmu masalahnya sudah terselesaikan. Ye Chen, setelah mendengar ini, menceritakan kejadian itu secara rinci. Kerumunan itu, meskipun masih terkejut, praktis menjadi mati rasa. Sekarang, jika Ye Chen telah membunuh seorang praktisi Great Void, mereka akan menerimanya. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan beberapa perangkat jiwa yang baru disempurnakan dan menyerahkannya kepada Chang Ye, yang masing-masing mampu langsung membunuh beberapa ahli alam gerbang tertutup tingkat rendah dan kekuatan rata-rata. Dengan perangkat jiwa ini, kekuatan Sekte Bulan Mistik akan meningkat pesat. Chang Ye tentu saja sangat gembira. Yang mengejutkan Ye Chen, pemilik toko dari salah satu kota di kerajaan surgawi yang didirikan di benua Lingu juga mengirim pesan, artefak besi jiwa dalam jumlah besar telah disiapkan untuk Ye Chen. Dan karena beberapa alasan, mereka tidak dapat menghubunginya berulang kali. Ye Chen kemudian teringat akan hal ini. Di negeri 10.000 iblis, bagaimana mereka bisa menghubunginya? Dia lalu memerintahkan mereka untuk mengirimkannya ke Mystic Moon Sect, namun, dia belum siap untuk mulai memurnikan Soul Devices dulu. Hari itu, seorang pemuda muncul di hadapan Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya, terkejut. Orang ini tidak lain adalah Li Yi, yang meridiannya telah dihancurkan Ye Chen dan telah diselamatkan Ye Chen. Li Yi menyapa Ye Chen dengan hormat, Tuan Ye. Pada titik ini, Li Yi tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi tingkat kultivasinya juga telah meningkat lebih jauh, mencapai alam Star Aperture. Meskipun ia telah pulih, ia tetap setia kepada Ye Chen, tidak berubah. Namun, meskipun kemajuan Li Yi sangat mengerikan, yang benar-benar mengejutkan Ye Chen bukanlah kultivasi Li Yi, melainkan kekuatan dahsyat dan misterius yang terpancar dari jiwa sucinya, yang entah bagaimana terasa familiar bagi Ye Chen. Sensasi ini agak mirip dengan sosok bayangan yang ditinggalkan oleh prasasti angin hari itu. Mata Ye Chen berkedip. Mungkinkah Li Yi memiliki garis keturunan khusus? Apakah Sekte Bulan Mistik telah mengubur seorang jenius jiwa dewa? Bab 2317, Kontak dengan Naga Darah. 5 lagi, memikirkan hal ini, Ye Chen mengangkat tangannya dan melepaskan 3 perangkat jiwa, berkata kepada Li Yi, ini adalah perangkat jiwa, cobalah untuk melihat apakah kamu dapat menggunakan ketiga perangkat jiwa ini secara berurutan. Bahkan bagi seseorang dengan garis keturunan kuat seperti Li Yi, menggunakan 3 pedang sekaligus adalah hal yang mustahil dengan tingkat kultivasinya saat ini, tetapi mampu menggunakan 3 pedang berturut-turut sungguh sangat mengesankan. Salah satu perangkat jiwa yang diberikan Ye Chen mampu membunuh ahli alam gerbang tertutup dalam sekejap. Li Yi mengangguk dan mengakses kekuatan Soul Device pertama dengan relatif mudah, namun, ketika ia menggunakan Soul Device kedua, hal itu menjadi agak sulit baginya. Pada saat ia mencapai Soul Device ketiga, ia hampir mencapai batasnya. Tapi hasil ini cukup memuaskan Ye Chen. Memang, Samsara Graveyard benar, Li Yi benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Setelah itu, Ye Chen mewariskan teknik kultivasi jiwa yang didapatnya dari Mu Ye, bersama dengan 2 teknik jiwa, kepada Li Yi, yang tentu saja sangat gembira. Setelah menerima petunjuk dari Ye Chen, Li Yi telah menemukan bakatnya di ranah jiwa surgawi. Namun, di mana seseorang dapat dengan mudah menemukan teknik kultivasi jiwa ortodoks yang autentik seperti itu. Sekarang setelah dia memiliki teknik kultivasi jiwa dari kerajaan surgawi ini, bagi Li Yi itu bagaikan ikan di air. Itu terlalu penting. Rasa terima kasihnya terhadap Ye Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak hanya itu, Ye Chen juga menyerahkan 30 Soul Device kepada Li Yi, karena dia akhirnya akan meninggalkan Mystic Moon Sect, dan ada banyak orang yang dia sayangi di dalam sekte tersebut. Apa yang akan mereka lakukan saat mereka keluar? Dengan kekuatan Fan Ying, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan Soul Device ini. Dia tentu saja membutuhkan perlindungan. Meskipun Zining ada di sekitar, dan Chang Ye pasti akan menjaganya, tidak ada salahnya memiliki asuransi tambahan. Dan bagi Li Yi yang sangat setia, dia adalah pilihan yang cocok.
Ye Chen juga agak berharap, sekarang Li Yi telah memperoleh teknik kultivasi jiwa, seberapa besar dia akan tumbuh di masa depan. Setelah Li Yi memperoleh kekuatan tertentu, Ye Chen berencana untuk mengajarinya teknik pemurnian jiwa juga. Dia membutuhkan basis kekuatan. Meskipun sekte pembantaian besar, banyak di antara mereka merupakan pembudidaya nakal. Jika suatu hari dia memasuki kerajaan surgawi, dia harus membawa orang-orang terkuat bersamanya. Hari lain berlalu, dan meskipun Ye Chen masih merasa enggan, dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke Divine Fire Academy. Lagi pula, lingkungan di sana lebih mendukung kultivasi daripada sekte bulan mistik, dan jika dia tinggal bersama Yinger dan Zining sepanjang waktu, bagaimana Ye Chen bisa fokus berkultivasi? Ye Chen tahu dia memiliki banyak tanggung jawab di pundaknya, yang semuanya memerlukan kekuatan untuk menanggungnya. Dia tidak punya kemewahan waktu untuk bersantai. Beberapa hari kemudian, Ye Chen kembali ke Akademi Api Surgawi, kembali ke kediamannya, dan mengeluarkan mayat sesepuh kuno dari alam rahasia. Sekarang, jika dia ingin memurnikan tablet api yang kuat, dia perlu mengumpulkan api yang lebih dahsyat lagi. Melihat mayat tetua kuno itu, Ye Chen tak dapat menahan diri untuk mengingat pengalamannya berpartisipasi dalam kompetisi, memasuki area darah dewa di kolam surga, dan berbagai kejadian lainnya, merasa dipenuhi dengan emosi. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menenangkan pikirannya, lalu berteriak pelan, menunjuk ke arah jasad tetua kuno itu. Saat berikutnya, tubuh tetua kuno itu terbakar spontan, dengan cepat larut menjadi ketiadaan. Dan ruangan itu tiba-tiba diwarnai dengan lapisan warna biru yang menakutkan. Sebab, di tempat jasad tetua kuno itu dulu terbaring, sekarang ada gumpalan api biru misterius. Begitu api biru ini terekspos ke udara, ia bergelombang, dan kemudian, seolah-olah dikaruniai spiritualitas, ia melesat maju mundur di dalam ruangan, tampaknya mencoba melarikan diri dari tempat itu. Ye Chen mengamati api biru misterius itu, matanya berbinar. Dia mungkin tidak mengenali nyala api ini, tetapi dia dapat memastikan bahwa itu adalah jenis api magis yang sangat kuat, pasti jauh lebih kuat daripada api mistiknya saat ini. Melahap api ini, dia memperkirakan bahkan api mistiknya dapat maju. Barangkali dengan begitu dia dapat menyempurnakan tablet api. Tanpa ragu, energi spiritual Ye Chen melonjak, membentuk benang emas, menyeret api biru ke arah dirinya. Dan api itu terus-menerus berjuang. Meski api sangat luar biasa, bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari pengekangan Ye Chen saat ini? Tak lama kemudian, api menyatu ke dalam tubuh Ye Chen. Setelah menyerapnya, wajah Ye Chen tampak serius. Dia berkonsentrasi, menekan api yang ganas sambil secara bersamaan mendesak api mistik untuk melahapnya sedikit demi sedikit. 3 hari kemudian, Ye Chen, yang sedang duduk bersila di dalam kamar, tiba-tiba membuka matanya. Lapisan api biru yang tak terkendali menyala di tubuhnya, langsung mengubah pakaiannya dan tempat tidur di bawahnya menjadi abu. Namun, pada saat berikutnya, api biru hantu itu kembali masuk ke tubuh Ye Chen. Ye Chen tersenyum masam dan mengenakan pakaian baru. Tidak mengherankan bahwa api biru hantu ini lebih kuat daripada api mistik dan sangat ganas, kekuatan sisa yang bocor saja sudah sangat dahsyat. Untungnya, dia akhirnya berhasil menggabungkan mereka sepenuhnya ke dalam Mystic Flames. Ye Chen mengulurkan jarinya, dan api biru ungu menyala di ujung jari itu, energi kuat yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa sedikit khawatir. Pada saat ini, Mystic Flames telah sepenuhnya naik tingkat, dan efek dari pelaksanaan teknik pembakaran darah menjadi beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum sekali lagi memanggil tablet api. Dia ingin mencoba memperbaikinya. Kali ini, dia menemukan bahwa dia benar-benar mampu menembus flame tablet sedikit saja. Namun dengan cepat, apinya sendiri berhasil ditangkis. Ye Chen tahu itu masih belum cukup. Bahkan api yang sekuat itu tidak mampu menaklukkan tablet reinkarnasi. Seberapa dahsyatkah tablet api ini? Tampaknya dia harus mencari api yang lebih kuat. Namun, di manakah api seperti itu dapat dengan mudah ditemukan? Dia bukan seorang pengolah api internal. Dan dia tidak punya petunjuk. Brengsek. Saat Ye Chen tengah gelisah, sebuah gelombang kejut mengalir melalui jiwa suci di benaknya. Dia tampaknya melihat sesuatu. Itu adalah jurang maut. Di dalam abis, seekor naga iblis setinggi 10.000 kaki yang diselimuti ki iblis tengah di penjara.
Dan di bawah naga iblis itu ada seekor naga darah yang penuh bekas luka di sekujur tubuhnya. Itu jejak naga darah. Ini adalah pertama kalinya naga darah mengiriminya petunjuk informasi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan naga darah itu? Alasan dia menjalin hubungan dengan naga darah adalah karena adanya binatang subspiritual di antara mereka. Ye Chen memikirkan sesuatu dan segera menuju ke Spiritual Vein Origin di Divine Fire Academy. Instruktur yang awalnya bertugas menguji, saat melihat Ye Chen, tidak mau repot-repot berkata apa-apa lagi, ia hanya melambaikan tangannya, memperbolehkannya masuk. Apa yang perlu diuji pada individu mengerikan ini yang mampu bertahan di Spiritual Vein Origin hingga habis? Duduk bersila di ruang kultivasi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas cahaya, yang mengembun menjadi naga kecil sebening kristal, binatang yang sangat subspiritual. Pada saat ini, binatang subspiritual itu telah berubah menjadi merah darah. Bentuknya agak menyerupai naga darah. Bahkan samar-samar, tampaknya memiliki aura yang mirip dengan Ye Chen sendiri. Saat makhluk subspiritual ini menyentuh energi spiritual kental di sekitarnya, ia mengeluarkan raungan naga yang gembira bagaikan ikan yang menemukan air. Bab 2318, Kesempatan yang terlalu besar. Pembaruan ke-6. Setelah itu, binatang subspiritual itu benar-benar jatuh ke tanah. Mengeluarkan raungan marah dari pedang pembunuh naga. Ye Chen tahu bahwa suara ini ada hubungannya dengan naga darah. Binatang subspiritual, jika kau tahu keberadaan naga darah, bisakah kau memberitahuku? Atau mungkin, beri aku petunjuk. Bagaimana aku bisa membantu naga darah itu? Ye Chen merasa cemas. Naga darah itu terlalu penting baginya. Dia tidak tega melihat naga darah terluka. Keberadaan mengerikan macam apa yang dihadapi naga darah dalam gambar tadi. Bagaimana mungkin ia dapat bersaing? Naga iblis itu memberi Ye Chen perasaan yang jauh melampaui seorang ahli pembasmi bencana. Suatu keberadaan yang tak tertahankan. Binatang subspiritual itu tampaknya memahami sesuatu dan berkata, darah. Sambil memperhatikan binatang subspiritual itu, tatapan Ye Chen berangsur-angsur menjadi serius, dan dengan jentikan tangannya, dia menggenggam pedang binatang busuk. Pada saat berikutnya, kilatan cahaya darah. Dia langsung mengiris tangannya, dan darah segar yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Semua darah segar ini diserap oleh binatang subspiritual. Dan gambaran lain terlintas dalam pikiran Ye Chen. Naga darah di abis di bawah itu benar-benar menjadi lebih kuat karena binatang subspiritual menyerap darahnya. Niat membunuh meletus. Dan makhluk subspiritual ini, setelah menyerap saripati darahnya sendiri, mulai berkumpul sepenuhnya, berubah menjadi wujud samar dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, Dewa Pedang Enam Jalan berbicara, murid, binatang subspiritual ini agak menarik. Meskipun itu memang koneksi antara kamu dan naga darah, kamu memiliki kesempatan untuk mengubahnya menjadi avatar milikmu sendiri. Lakukan apa yang saya katakan dan cobalah. Mungkin akan berguna pada waktunya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, energi spiritualnya mengalir maksimal, meresap ke dalam kabut darah dan memurnikannya sesuai bimbingan Dewa Pedang Enam Jalan. Dan bola kabut darah itu juga mulai berubah, mengembang dan mengecil, terus-menerus bertransformasi. Beberapa hari kemudian, di tengah energi spiritual yang kaya, dua sosok duduk bersila saling berhadapan. Jika ada orang di sini, mereka akan terkejut mendapati kedua pria ini sangat mirip. Salah satunya tentu saja Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen sedang tersenyum, menatap orang lain yang duduk di hadapannya. Ye Chen, yang lain, penampilannya hampir persis sama, kecuali di wajahnya ada garis-garis berwarna darah samar seperti sisik naga, dan sepasang matanya juga berwarna giok. Pada saat ini, Ye Chen, ini mengedipkan matanya, tampak agak bingung dan agak bersemangat pada segala sesuatu di sekitarnya. Pria ini tentu saja adalah avatar yang telah disempurnakan Ye Chen. Dan avatar ini bahkan bisa berubah menjadi naga darah. Hanya saja durasinya sangat singkat. Naga darah dan Ye Chen telah mencapai makhluk subspiritual ini, dan makhluk subspiritual ini memang telah mencapai Ye Chen dan naga darah. Ye Chen tiba-tiba berbicara kepada avatarnya, bisakah kamu mengubah penampilanmu agar terlihat sepertiku? Avatar itu mendengar ini dan mengangguk. Seketika, pola zamrud di wajahnya menghilang, dan warna matanya berubah gelap seperti milik Ye Chen. Ye Chen mengangguk puas. Bahkan dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam transformasi ini.
Jika dia harus menyebutkannya, itu adalah bahwa auranya mengeluarkan sedikit tanda-tanda kelainan. Kemudian, Ye Chen berdiri, mengangkat tangannya, dan melemparkan pedang panjang emas merah, senjata tingkat artefak dewa yang dirampasnya dari seorang ahli yang terbunuh, ke avatarnya, sambil berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita bertanding." Saat avatar itu menerima pedang panjang, ekspresinya berubah serius, dan secara naluriah ia tahu cara menggunakannya, mengambil postur yang identik dengan Ye Chen saat mengeluarkan teknik pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang menyambar dengan dahsyat, dan cahaya emas terpancar ke segala arah, ruang kultivasi kecil itu dipenuhi dengan gemuruh yang tiada henti. Akan tetapi, gemuruh itu segera mereda, namun bersamaan dengan itu, gelombang fluktuasi jiwa dewa meledak. Setengah hari kemudian, Ye Chen meninggalkan Spiritual Vein Origin, wajahnya penuh kepuasan. Binatang subspiritual ini sungguh ajaib, dengan hampir 30% kecepatan, kekuatan, seni bela diri, jiwa surgawi, dan kemampuan lainnya milik Ye Chen. Jangan remehkan 30% ini. Ini adalah 30% spektrum penuh. Tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang lebih penting, selama dia memelihara binatang subspiritual di dalam tubuhnya, kekuatannya akan terus meningkat seiring dengan kekuatannya sendiri. Bahkan sekarang, rata-rata ahli alam gerbang tertutup mungkin tidak sebanding dengan binatang subspiritual ini. Namun, status naga darah tidak stabil. Informasi tentang naga darah hanya muncul sesekali. Tapi itu tidak penting. Ye Chen tahu bahwa darahnya sendiri memiliki efek yang besar pada naga darah. Dia mungkin tidak dapat menemukan naga darah sekarang, tetapi dengan koneksi ini, dia merasa puas. Setidaknya, untuk saat ini, naga darah itu aman. Namun ia penasaran dengan apa yang hendak dilakukan sang naga darah saat menghadapi naga iblis yang mengerikan itu. Mungkinkah itu penaklukan? Setelah meninggalkan Spiritual Vein Origin, Ye Chen menuju ke kantor kepala sekolah tempat Ge King berada. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi tentang pelelangan, terutama yang terbaik. Yang terbaik adalah pelelangan khusus untuk para ahli alam Great Void. Dia ingin menyempurnakan Flame Tablet. Dia butuh flame yang lebih kuat. Dan cara paling sederhana untuk mendapatkan api seperti itu adalah melalui pelelangan tingkat atas. Hanya tingkat lelang itu yang memenuhi syarat, seperti untuk uang. Itu sama sekali bukan masalah. Jangan lupa, dia masih memiliki 100.000 embrio artefak besi jiwa, yang belum disempurnakan menjadi perangkat jiwa. Segera, Ye Chen tiba di menara tinggi tempat Ge King berada. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, Ye Chen melihat Ge King dan Chen Zifan sedang mendiskusikan sesuatu di kantor kepala sekolah. Melihat kedatangan Ye Chen, Ge King tersenyum dan berkata, "Ye Chen, apa yang membawamu ke sini? Aku baru saja akan mencarimu." Oh, Ye Chen sedikit tertarik saat bertanya, "Ada apa?" Chen Zifan tersenyum dan berkata, "Ye Chen, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu sekarang telah berhasil masuk ke dalam peringkat kenaikan mendalam." Peringkat kenaikan mendalam. Ye Chen tampak agak terkejut, dia pernah bertemu dengan para jenius peringkat kenaikan mendalam di pesta ulang tahun di Kerajaan Sembilan Keterpencilan dan memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Ge King berkata, "Rupanya, beberapa cerita tentang perbuatanmu telah tersebar, dan belum lagi hal lainnya, hanya fakta bahwa kamu maju dalam level kultivasimu dengan kecepatan yang begitu cepat membuatmu memenuhi syarat untuk mendapat tempat di peringkat kenaikan mendalam. Namun, tingkat kultivasimu masih agak rendah. Meskipun kekuatanmu luar biasa, kau belum secara resmi mencapai ranah gerbang tertutup, jadi kau adalah peringkat terendah di peringkat kenaikan mendalam, tempat terakhir, nomor 100. Begitukah?" Ye Chen bersikap acuh tak acuh, karena dia tidak tertarik dengan kehormatan yang hampa ini. Dia berkata, "Kepala sekolah G, alasan saya datang menemui Anda adalah untuk menanyakan apakah Anda memiliki informasi tentang api yang kuat atau tentang lelang tingkat atas. Idealnya, yang khusus untuk para ahli alam Great Void." Ge King dan Chen Zifan saling berpandangan, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi agak aneh. Sambil tersenyum, Ge King berkata, "Kami ingin bertemu denganmu karena 2 hal. Satu untuk memberi tahu bahwa kamu telah berhasil masuk ke dalam peringkat kenaikan mendalam. Hal lainnya terkait dengan lelang ini. Dan dalam pelelangan ini, kebetulan ada jenis api langka yang sangat kuat dan menentang surga. Sayang sekali api ini sangat sulit ditaklukkan.
Mendengar kata-kata itu, semangat Ye Chen terangkat, seolah-olah dia telah mengharapkan sesuatu dan itu telah menjadi kenyataan. Bab 2319, semua kemuliaan tak ada lagi. Satu pembaruan lagi, Ge King berkata, di benua Lingwu, pasukan tingkat atas dan beberapa pasukan kuno yang tidak aktif telah menerima pesan. Masalah ini terlalu penting bagi para talenta tingkat atas benua Lingwu. Ye Chen, meskipun kamu belum memasuki gerbang tertutup, kamu jelas merupakan salah satu talenta papan atas, itulah sebabnya kami memikirkanmu. Dan masalah ini ada hubungannya dengan kerajaan surgawi. Kekuatan kerajaan surgawi memang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, ia berada di bagian terdalam benua Lingwu, dan sangat sulit bagi seniman bela diri biasa untuk melangkah ke dalamnya. Oleh karena itu, kerajaan surgawi telah mendirikan 10 kota roh surgawi di benua Lingwu, yang merupakan penghubung terbesar antara kerajaan surgawi dan benua Lingwu, serta tempat peristirahatan bagi orang-orang kuat dari kerajaan surgawi. Lelang ini akan diadakan di salah satu dari 10 kota di benua Lingwu, bernama Lelang Tianchen. Meskipun ada rumor bahwa lelang Tianchen di kerajaan surgawi hanyalah balai lelang kecil kelas 9, unta yang ramping lebih besar dari seekor kuda. Rumah lelang kelas 9 di kerajaan surgawi masih cukup untuk mengalahkan rumah lelang papan atas benua Lingwu. Selain itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan untuk hadiri begitu saja, bahkan pasukan papan atas benua Lingwu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Pada pelelangan ini, tentu saja, akan ada harta karun yang hampir punah di benua Lingwu tetapi hanya dapat ditemukan di kerajaan surgawi. Kekuatan yang menerima pesan itu sangat bersemangat. Namun, untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, seseorang harus mematuhi beberapa aturan yang ditetapkan oleh pelelangan. 1. Diundang oleh lelang Tianchen atau terdaftar di peringkat kenaikan mendalam. 2. Tingkat kultivasi peserta harus di bawah kekosongan besar. Ye Chen mengangkat alisnya. Di bawah kekosongan besar, bukankah orang-orang kuat kekosongan besar seharusnya menjadi undangan utama lelang Tianchen? Ge King tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi menurutmu apakah orang-orang tua dari Great Void itu akan duduk diam saja setelah tahu bahwa pasukan-pasukan papan atas benua Lingwu telah diberitahu? Alasan lelang Tianchen menetapkan aturan seperti itu terutama untuk mencegah pengaruh terhadap penawaran di antara para tamu. Mendengar ini, Ye Chen agak mengerti. Pada pelelangan, penawaran tidak hanya tentang memiliki uang tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dan hubungan orang lain. Dan seperti orang kuat kekosongan besar di benua Lingwu, masing-masing dari mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, melainkan juga kekuatan-kekuatan tingkat atas. Karena kekhawatiran mengenai wajah mereka dan hubungan timbal balik antar pasukan, penawaran dapat terpengaruh. Tentu saja ini bukan hal yang ingin dilihat oleh rumah lelang tersebut. Oleh karena itu, mendelegasikan tugas ini kepada generasi muda adalah paling tepat. Ge King berkata, kali ini, Akademi Api Surgawi juga telah memperoleh tempat untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan aku bermaksud untuk mengirim Chen Xifan atas namaku. Awalnya, jika kamu tidak terdaftar di peringkat kenaikan mendalam, aku berencana untuk mengirimmu, tetapi sekarang karena kamu juga memiliki tempat, kalian berdua dapat pergi bersama. Anak muda, kamu tidak tahu apa-apa tentang pewaris utama berbagai kekuatan super maupun kekuatan dan kelemahan berbagai kekuatan. Sementara itu, Chen Xifan telah berada di sisiku, dan dia telah belajar banyak tentang kekuatan super benua Lingwu. Dia dapat memberimu beberapa pengingat. Ye Chen tersenyum dan berkata, kepala sekolah Ge sangat bijaksana. Kapan lelang ini akan berlangsung? Ye Chen tentu saja merasa gembira. Meskipun dia memang telah memperoleh tablet api yang kuat, dia harus menemukan cara untuk mengaktifkannya. Hanya dengan memperoleh api tingkat tinggi, lelang Tianchen akan berlangsung dalam 1 minggu. Seminggu, Ye Chen menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, waktu ini hampir cukup baginya untuk memurnikan 100.000 embrio artefak besi jiwa tersebut. Saat itu, dia akan memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Cukup untuk dilelang. Cukup untuk menawar api yang kuat itu dengan mudah. Wajah Ye Chen berseri-seri karena senyum, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menantikan lelang Tianchen dengan penuh harap. Terlebih lagi, saat Ge King menyebutkan bahwa lelang Tianchen akan menjual barang-barang eksklusif milik kerajaan surgawi, Ye Chen merasakan gejolak di hatinya. Dia tidak hanya memikirkan api, tetapi dia juga memikirkan Cu Ying dan buah hati naga.
Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkobar karena kegembiraan. Jika dia benar-benar melihat buah hati naga di pelelangan ini, maka dia pasti bisa menyembuhkan Chu Ying sepenuhnya. Membayangkan Chu Ying meninggalkan peti es dingin itu dan tertawa di depannya sekali lagi adalah harta yang paling berharga bagi Ye Chen. Sementara Ye Chen dan Ge Qing sedang berbincang-bincang, di sebuah pulau terpencil, di sebuah paviliun yang dibangun dari berbagai batu giok yang berkilauan, terdengar raungan marah seorang pria. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, di dalam paviliun, seorang pemuda tampan yang setengah telanjang, yang terlihat agak pucat karena terlalu banyak minum, dengan marah menghancurkan token giok komunikasi di tangannya, menghancurkan dekorasi dan perabotan yang sangat halus itu menjadi berkeping-keping. Kamar tidur yang tadinya sangat rapuh kini hancur akibat amukannya. Seorang wanita yang sangat memikat, agak ketakutan, menyusut ke sudut ruangan, nyaris tidak bisa tersenyum pada pemuda itu. Tuan Muda Su, mungkin ada kesalahan. Harap tenang, bagaimana kalau saya melayani Anda dengan baik? Pria ini, yang dikenal sebagai Tuan Muda Su, dilahirkan dalam keluarga Su Laut Utara, salah satu kekuatan tersembunyi kuno di benua Lingwu. Tidak seperti Xing Zitang dari klan Xing 10 Desolates dan Jisuan dari Sekte Roh Surgawi, keluarga Su Laut Utara termasuk dalam kekuatan tingkat atas. Keluarga Su juga dikenal sebagai salah satu dari 10 keluarga besar Lingwu. Alasan mengapa Xing Zitang dan Jisuan masih bergabung dengan Akademi Api Surgawi adalah karena meskipun klan Xing dan Sekte Roh Surgawi juga memiliki orang kuat kekosongan besar, leluhur agung dan tetua agung mereka sudah menua, dan kekuatan mereka berangsur-angsur menurun. Jadi, sumber daya klan Xing dan Sekte Roh Surgawi tidak terlalu kaya. Namun, keluarga Su telah berkembang pesat selama hampir 10.000 tahun. Banyak dari generasi muda mereka bahkan telah melangkah ke kerajaan surgawi. Di benua Lingwu, ada 3 orang kuat kekosongan besar, 2 di antaranya bahkan usianya tidak lebih dari 10.000 tahun, yang untuk tingkat makhluk ini dianggap sebagai masa puncak kehidupan. Keturunan langsung keluarga Su bahkan tidak mau bergabung dengan 4 akademi besar manapun. Karena meskipun akademi-akademi ini mengumpulkan sebagian besar sumber daya negara, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Su. Dan pemuda ini bernama Su Seng. Dia adalah cucu kandung dari Su Yi Agung, salah satu dari 3 orang kuat kekosongan besar yang terkuat dalam keluarga Su. Terlebih lagi, Su Seng adalah seniman bela diri yang sangat berbakat, baru berusia 25 tahun ini, dan sudah menjadi makhluk gerbang tertutup. Itu pun jika mempertimbangkan pemanjaan dirinya yang berlebihan terhadap kenikmatan sensual, yang telah menunda pengembangan dirinya. Jika tidak, kultivasinya akan lebih mengerikan. Oleh karena itu, Su Seng sangat disukai dalam keluarga Su. Dalam beberapa tahun terakhir, status Su Seng dalam keluarga Su telah meningkat secara dramatis, karena namanya telah naik ke peringkat kenaikan mendalam. Meskipun ia hanya menduduki peringkat ke-100, hal itu tetap membuatnya menjadi kebanggaan seluruh keluarga Su. Su Seng dengan demikian sangat arogan dan bangga. Ia percaya bahwa peringkatnya di urutan ke-100 hanya karena ia terlalu memanjakan diri. Bahkan mereka yang dianggap lebih berbakat 10 peringkat mungkin tidak dapat menyamainya. Tetapi sekarang, harga dirinya, kesombongannya, semuanya hancur. Dia telah dikeluarkan dari peringkat kenaikan mendalam. Berada di peringkat kenaikan mendalam, meski hanya sebagai peringkat ke-100, berarti Anda termasuk di antara bakat-bakat terbaik di seluruh benua. Tapi, begitu Anda keluar dari peringkat kenaikan mendalam, semua kemuliaan dan kehormatan itu lenyap. Bab 2320, Konspirasi. Bagian 2, bagi kelas mereka, bagi lingkaran mereka, dapat dikatakan mereka tidak dapat dibedakan dari masa. Awalnya, Su Seng, bahkan di antara kalangan keluarga papan atas benua Lingwu, adalah tokoh Feng Yun yang disanjung dan dicari semua orang. Tapi sekarang, semua cahayanya telah lenyap. Bagaimana mungkin Su Seng, yang sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, menerima ini? Apa yang membuatnya paling marah dan gila adalah bahwa orang yang telah mendorongnya keluar dari peringkat kenaikan mendalam, sebenarnya masih merupakan orang yang terbuang di alam Star Aperture. Apakah dia seseorang dari Akademi Api Surgawi, yang dikenal sebagai akademi terbawah di antara 4 akademi besar? Apakah orang yang sia-sia itu pantas menggantikan tempatnya? Dia tidak mau menerimanya. Dia tidak tahan. Kebenciannya tidak terbatas. Dia, Su Seng, adalah seorang jenius sejati.
Ye Chen yang disebut-sebut ini seharusnya diinjak-injak olehnya. Pada saat itu, mendengar kata-kata wanita menawan itu, Su Seng menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kemarilah." Mendengar kata-katanya, tatapan menggoda terpancar di mata wanita menawan itu. Sambil membuka gaun sifonnya yang hampir transparan, dia melangkah anggun ke sisi Su Seng. Tepat saat dia hendak memeluk Su Seng, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan kasar. Dengan suara keras, wanita itu menjerit memilukan, terlempar ke tanah. Wajahnya yang menawan membengkak, darah memenuhi mulutnya, dengan beberapa gigi copot. Su Seng dengan dingin menatap wanita ketakutan yang meringkuk seperti bola dan berkata, "Kesalahan. Kau pikir kau mengerti peringkat kenaikan tingkat mendalam? Apakah kau pikir peringkat kenaikan tingkat mendalam rentan terhadap kesalahan?" Wanita itu tahu Su Seng memukulnya bukan karena apa yang baru saja dikatakannya. Alasan Su Seng memukulnya hanyalah untuk melampiaskan amarah, tetapi seperti semua bangsawan kelas atas yang tampak elegan dan anggun, Su Seng, bahkan saat melampiaskan amarahnya, membutuhkan alasan untuk membuat luapan amarahnya tampak lebih masuk akal, lebih dibenarkan. Perilaku seperti itu, tentu saja, benar-benar munafik dan bahkan memuakkan, tetapi wanita itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Keluarga Sulaut Utara bukanlah entitas yang mampu dia provokasi. Singkatnya, dia tidak lebih dari sekadar mainan Su Seng. Ketika dia senang, dia akan memberinya sejumlah uang, mengajaknya bergaul dengan berbagai selebriti dan menikmati tatapan iri dari wanita lain. Namun, ketika Su Seng tidak senang, bahkan jika dia membunuhnya, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Wanita menawan itu menggigil kuat-kuat, seolah-olah dia sudah begitu rendah hati hingga dia berubah menjadi debu dan menyatu dengan tanah. Bahkan dia sendiri merasa dirinya terlalu rendah hati, terlalu kurang martabat. Namun, bila Su Seng sekarang menyuruhnya nyahlah, berhenti muncul di hadapannya, akankah dia bersedia? Bukan saja dia tidak mau. Dia akan memeluk paha Su Seng, memohon ampun. Memohon agar dia tidak mengusirnya. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun dia akan selalu bersikap rendah hati di hadapan Su Seng. Namun meski begitu, ia tetap menjalani kehidupan yang membuat banyak wanita iri, ia menyandang status yang seharusnya tidak menjadi haknya, ia punya kualifikasi untuk masuk ke dalam kalangan kelas atas yang sebelumnya tidak pernah terjamahnya, bukan? Agar dia melepaskan semua ini, dia lebih baik mati. Lebih baik mati dengan rendah hati. Su Seng menatap dingin wanita menawan yang tergeletak di tanah, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai dingin. Nama wanita itu adalah Song Rou, terlahir sangat biasa, hanya putri seorang master sekte dari sekte kelas 1, sekte Baiyuan. Di mata kultivator bela diri biasa, latar belakang Song Rou juga akan dianggap sangat mengesankan, bahkan sampai menjadi dewa abadi di mata orang biasa. Namun, bagi Su Seng, putri seorang guru sekte kelas 1. Bukankah itu hampir tidak berbeda dengan orang-orang rendahan? Dia yakin bahwa dirinya adalah seorang jenius di peringkat kenaikan mendalam, dan wanita-wanita di sisinya setidaknya haruslah putri-putri dari keturunan langsung kekuatan-kekuatan tingkat atas yang setara dengannya, bukan? Alasan Su Seng tetap menjaga Song Rou di sisinya sederhana. Karena wanita ini penurut, dan penampilan Song Rou bisa dibilang sangat berkelas. Bisa dibilang dia adalah mainan yang cukup bagus. Memiliki mainan seperti itu untuk kesenangannya setiap saat bukankah itu juga cukup menyenangkan? Tentu saja, premisnya adalah bahwa Su Seng belum bosan dengan Song Rou. Tiba-tiba, sudut mulut Su Seng terangkat sedikit saat dia menatap mata Song Rou yang berkilauan samar. Tampaknya dia telah memikirkan beberapa ide menarik. Tiba-tiba, senyum lembut muncul di wajahnya yang agak pucat saat dia membungkuk untuk membantu Song Rou berdiri. Namun Song Rou tetap menundukkan kepalanya karena sedikit takut, tidak berani menatapnya. Su Seng mengangkat dagu Song Rou dan menatap wajahnya yang tinggi, jejak kesusahan berkedip di matanya saat dia berkata dengan suara lembut. "Maaf, Xiao Rou, aku terlalu kasar tadi." Sambil berbicara, dia dengan santai mengeluarkan sebuah pil 7 pola, menghancurkannya, lalu menempelkannya ke wajah Song Rou yang bengkak. Gerakannya lembut seolah dia takut menyakiti Song Rou. Obat suci, bagi Su Seng, ibarat memetik tanaman herbal biasa, digunakan tanpa rasa enggan. Song Rou agak tertegun sejenak, meski dia selalu enggan melepaskan kehidupan yang penuh kesia-siaan ini,
dia berhasil bertahan sampai sekarang. Di satu sisi, itu juga karena Su Seng sering memberinya ilusi bahwa dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi wanita Su Seng, istri Su Seng. Itu membuatnya merasa bahwa Su Seng benar-benar mencintainya. Namun, dia tetap berkata dengan hati-hati, "Tidak, itu salahku karena berbicara tanpa alasan tentang hal-hal yang tidak aku mengerti di depan tuan muda." Wajah cantik Song Rou, di bawah pengaruh ramuan itu, bengkaknya cepat berkurang, dan bahkan giginya yang tanggal pun tumbuh kembali, mengembalikan penampilannya yang menawan. Melihat wajah Song Rou yang cantik dan genit, Su Seng tersenyum puas dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, ini salahku karena membuatmu menderita, tapi kau tahu bagaimana terkadang pria bisa temperamental, aku benar-benar menyayangimu, kan?" Bahu Song Rou sedikit gemetar, lalu dia mengangguk, "Ya, Ruer mengerti." Su Seng melanjutkan sambil tersenyum, aku akan memberimu kompensasi yang pantas nanti. Bukankah kau selalu ingin menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh keturunan langsung keluarga Lingwu? Bagaimana kalau aku mengajakmu ke sana lain kali?" Mendengar ini, mata Song Rou berbinar. Dengan gembira, dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Su." Perjamuan keluarga bangsawan Lingwu, benar-benar pertemuan para elit muda eselon tertinggi Lingwu. Hanya dengan menjadi bagiannya saja sudah membuat Song Rou merasa sangat terhormat, seakan-akan statusnya telah meningkat berkali-kali lipat. Senyum Su Seng makin lebar. "Namun, sebelum itu, Ruer, kamu harus membantuku dengan sesuatu terlebih dahulu, oke? Apapun perintah Tuan Muda Su, tolong katakan saja, bagaimana mungkin Ruer berani tidak mendengarkan Tuan Muda Su?" Saat Song Rou bicara, matanya yang indah berbinar-binar dengan sedikit kesan genit. Su Seng tertawa terbahak-bahak, "Bagus. Kau memang Ruer yang kusukai. Aku sudah pernah mengatakannya padamu, bukan? Seminggu lagi, akan ada acara lelang di Pulau Feilei.